Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para mahasiswa-mahasiswi, a'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua pada materi akidah, dan kita masih membahas syarah dari kitab yang dikarang atau yang disyarah oleh Syekh Wahid Bali hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan pertama kita telah sampai pada halaman keempat dari kitab atau dari syarah ini. Ya, kita telah sampai di sini, dan kita akan melanjutkan insya Allah sedikit demi sedikit. Mungkin ada yang membantu membaca dulu dari para mahasiswa-mahasiswi. Ada yang ingin membaca? Ana boleh Ustaz? Baik, silakan Ustaz. Mana nih? Apa namanya? PDF-nya kelihatan nggak Ustaz? Agak kecil Ustaz. Waqala ta'ala Nah, dari sini wa qala ta'ala an mu'jizati Isa alaihi salam. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala ta'ala an mu'jizati Isa alaihi salam wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata was tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israila qad amin wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum أني أخلق لكم من طين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لقد كان عيسى عليه السلام يشكل من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه ويكون طير بإذن الله فيطير بإذن الله تبارك وتعالى أمامهم لكي يتعظوا ويعلموا أنه نبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. ثم إنه كان يمسح على الأكمه وهو الذي ولد أعمى فيبصر بإذن الله جل وعلا وكذلك يمسح على الأبرص فيشفيه الله تبارك وتعالى. وكان يخبرهم يا فلان أنت في بيتك من الطعام كذا وكذا وكذا إلى آخره. كل ذلك من معجزات عيسى عليه السلام أيده الله تبارك وتعالى بها لكي يستمع الناس بدعوته ويستجيبوا لتوحيد الله تبارك وتعالى. طيب. Cukupkan. Tapi syukron. Di sini para mahasiswa-mahasiswi a'azanillahu wa iyyakum, mu'alif mengatakan ya, wa qala ta'ala an mu'jizati Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mukjizat Nabi Isa. Allah mengatakan wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurat wal injil. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Isa ya kitab Al-Qur'an, hikmah, Taurat dan Injil. Wa rasulan ila bani Israil inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan beliau juga ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul kepada Bani Israel. Dan Nabi Isa mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku datang ya sebagai
sebagai biayatin min rabbikum, sebagai tanda dari Tuhan kalian. Kemudian ini anni akhluqu lakum minat tini kahayati thairi. Sesungguhnya aku ya membuat dalam ya dengan tanah, membuat sebuah bentuk, ya bentuknya seperti apa namanya, seperti burung, ya. Beliau Nabi Isa alaihi salam membuat membuat sesuatu dari tanah dengan berbentuk burung. Kemudian Nabi Isa alaihissalam meniupkan kepada yang dibuat tersebut sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga Nabi Isa menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahir, dan ya juga menyembuhkan penyakit dari orang yang ya penyakit kusta, dan juga menghidupkan orang-orang yang mati, dan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam juga adalah beliau ya memberitahukan kepada kaumnya apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah mereka. Ya, sesungguhnya ya ini semua ya, adalah tanda-tanda kenabian, kerasulan daripada Nabi Isa bagi ya kaumnya, ya, jika mereka semua adalah orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman. Kemudian faqad kana Isa alaihi salam yushakkilu min at-tin ka hayati at-tayr thumma yanfakhu fihi wa yaqul tir bi idznillah. Nabi Isa mengatakan tir, ya terbanglah dengan izin Allah. Kemudian tanah tersebut ya berubah menjadi seekor burung dan terbang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh Nabi Isa dengan izin Allah di hadapan mereka. Untuk apa? Likai yatta'idu wa ya'lamu annahu nabiyyun mursalun min qibalillahi ta'ala. Agar mereka bisa mengambil pelajaran dan agar mereka tahu ya bahwasanya Isa adalah nabi yang diutus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma innahu kana yamsahu 'ala al-akmah wa huwa alladhi wulida a'ma fayubsiru bi idznillah. Ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam yamsah ya, apa namanya? Yamsah itu mengusap gitu ya, mengusap orang yang buta sejak lahir ya, yaitu akma, dengan izin Allah orang tersebut bisa melihat dan seterusnya. Kemudian wa kana yukhbiruhum ya fulan anta fi baitika min at-ta'ami wa kadzalika yamsahu 'ala al-abras fa yashfihi Allah ta'ala. Wa kana yukhbiruhum ya fulan anta fi baitika min at-ta'ami kadza wa kadza ila akhir. Ya, Nabi Isa mengabarkan kepada mereka yang ada di situ bahwasanya mereka memiliki makanan ini dan itu di rumahnya. Kullu dzalika min mu'jizati Isa alaihi salam
ayyadahullahu tabaraka wa ta'ala biha likai yastami'u nasu lida'watihi wa yastajibu li tauhidillah. Ini semua ya agar ya, manusia mau menerima dakwah Nabi Isa alaihissalam. Ya. ومن ذلك أنهم سألوا عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة عليها طعام يأكلون ويشربون منها تنزل من السماء أمام أعينهم. Dan suatu ketika ya kaumnya meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar berdoa kepada Allah sehingga Allah menurunkan makanan di atas langit, ya, agar mereka bisa makan dan bisa minum. Qala ta'ala idh qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Allah mengatakan, menceritakan tentang kaum Nabi Isa. Mereka mengatakan, wahai Isa, bisakah Tuhanmu menurunkan kepada kami makanan dari langit? Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Nabi Isa mengatakan, ya, bertakwalah kepada Allah jika kalian beriman. Qalu nuridu an na'kula minha wa natma'inna qulubana wa na'lama an qad sadaqatana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Ya, mereka ingin agar Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan makanan di atas langit di depan mereka langsung sehingga mereka bisa makan dan minum. Kemudian ya para pengikut Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wahai Isa, ya putra Maryam, sesungguhnya ya apakah Tuhanmu ya bisa atau bersedia untuk menurunkan makanan dari langit kepada kami? Maka Nabi Isa mengatakan, bertakwalah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Kemudian mereka mengatakan, kami ingin makan dari hidangan itu, dari makanan itu, dan agar tentram hati kami, serta agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami. Dan hidangan itu, ya, jika Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan hidangan atau makanan itu, maka kamilah yang termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas itu semua. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, ya turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, ya, turunkanlah untuk kami hidangan atau makanan dari langit. Ya, dan Nabi Isa mengatakan, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Ya, maka yang mana hari diturunkan, di mana hari Allah menurunkan makanan itu akan menjadi hari raya bagi mereka, baik bagi orang-orang yang pada saat itu bersama Nabi Isa maupun yang akan datang, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa mengatakan, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, berikanlah kami rezeki ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Para mahasiswa-mahasiswi, a'azanillahu wa iyyakum. Kemudian Allah menjawab, qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Ya. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku akan menurunkannya
aku akan menurunkan makanan itu kepada kalian. Akan tetapi siapa yang kufur di antara kalian setelah hidangan ini diturunkan, maka kata Allah, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun ya dari manusia yang ada di alam semesta ini. Kemudian mu'alif mengatakan wa inda dzalika qama Isa alaihi salam wa da'a rabbahu wa tadarra'a ilaihi wa sa'alahu an yujabu ila ma talabu, ya. Nabi Isa berdiri ya dan berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan makanan itu yang mereka minta. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala ma'idatan minas sama' wan nasu yanzuruna ilaiha tanhadiru baina ghamamataini wa ja'alat tadnu qalilan qalilan wa kullama danat da'a Isa rabbahu jalla wa ala an yaj'alaha rahmatan la raqmatan wa an yaj'alaha barakatan wa salaman. Falam tazal tadnu hatta istaqarrat baina yaday Isa alaihi salam wa hiya mughattatun bimindil, dan seterusnya. Sudah dibacakan oleh saudara kita tadi. Para mahasiswa-mahasiswi a'azanillahu wa iyyakum, di sini kata muallif ya masih menceritakan tentang Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa ketika diminta oleh kaumnya untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta kepada Allah untuk diturunkan makanan, maka Nabi Isa berdiri dan berdoa kepada Allah. Beliau memohon dan merendahkan diri kepada Allah, meminta agar permintaan kaumnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan makanan dari langit, sementara orang-orang di sekitarnya melihat ya bahwasanya makanan itu turun di antara dua awan. Makanan itu perlahan-lahan mendekat sedikit demi sedikit. Ya, setiap kali makanan itu mendekat, maka Nabi Isa berdoa kepada Allah agar makanan tersebut menjadi makanan yang mengandung rahmat ya, dan juga makanan itu bukan makanan yang membawa azab. Ya, serta makanan itu bisa menjadi berkah dan menjadi keselamatan bagi orang-orang yang memakannya. Kemudian makanan itu terus mendekat hingga akhirnya sampai dan berhenti di hadapan Nabi Isa alaihi salam. Makanan tersebut ya sampai kepada Nabi Isa dalam keadaan tertutup dengan kain. Ya. Kemudian Nabi Isa berdiri membuka kain itu seraya beliau mengatakan Bismillahi khairur razikin. Ya, Bismillahi khairur razikin. Ketika kain tersebut dibuka, maka terlihat di atasnya ada ada ikan, ada roti, dan juga ada buah-buahan ya, dengan buah-buahan yang harumnya sangat enak sekali. Kemudian Fa'idha alaiha mana tadi? Thumma amarahum bil akli minha. Kemudian Nabi Isa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk memakan makanan tersebut. Namun mereka apa? Mereka tidak mau memakannya atau menolak untuk memakan lebih awal. Ya. Thumma amarahum bil akli minha faqalu la na'kulu hatta ta'kula. Kami enggak akan makan sebelum engkau makan duluan. Ya. Faqala innakumul ladzina ibtada'tum bisu'al. Kalian yang meminta, ya, pertama yang meminta ini. Fa'abau an ya'kulu minha ibtida'an. Maka mereka enggan untuk
mengawali ya untuk makan di awal. Fa'amara Isa alaihissalam al-fuqara wal mahawij wal marudha wa kanu qariban min alf wa 300 fa'akalu minha fabar'a kullu min man bihi amatan aw afatan aw marad. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam menyuruh mereka untuk memakan, ya, maka mereka menolak. Mereka menolak, tidak mau memakan makanan tersebut atau tidak mau mengawali untuk makan. Dan Nabi Isa alaihissalam mengatakan, kalian yang telah meminta makanan ini, ya, kenapa kalian tidak mau memakannya atau tidak mau mengawali untuk memakannya? Kemudian mereka tetap tidak mau, maka Nabi Isa alaihissalam menyuruh, ya, menyuruh siapa? Menyuruh orang-orang fakir miskin, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang sakit, yang jumlahnya, ya, jumlah mereka hampir mencapai 1.300 orang. Ya, lalu mereka makan, ya, mereka makan, dan setiap orang yang memiliki cacat, ya, memiliki penyakit, ya, memiliki kelemahan, setelah mereka makan dari makanan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Kemudian qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qila innaha kanat tanzilu kulla yaumin marratan fayakulu akhiruhum kama yakulu awwaluhum hatta qila innaha kana yakulu minha nahwu 7,000 thumma kanat tanzilu yauman ba'da yaumin wa hakadha thumma amara Allahu Isa an yuksiraha 'alal fuqara awil mahawij dunal aghniya fashaqqa dhalika 'ala katsirin minhum wa takallama al-munafiquna fi dhalika farafa'at bil kulliyah. Maka, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya makanan itu turun setiap hari pada saat itu. Ya, turun setiap hari sekali. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya makan itu Allah turunkan setiap hari sekali. Ya, dan orang yang datang terakhir, ya, memakan makanan yang turun tersebut sebagaimana, ya, orang-orang yang makan lebih awal, sehingga orang yang memakan makanan tersebut mencapai sekitar 7.000 orang. Kemudian dikatakan bahwasanya makanan itu turun setiap 2 hari sekali dan seterusnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa alaihissalam agar membatasi makanan itu hanya untuk orang-orang fakir miskin saja dan orang-orang yang membutuhkan. Dan sedangkan orang-orang kaya, ya, tidak suruh untuk makan untuk makan makanan tersebut. Dan atas perintah ini, atas kejadian ini, maka orang-orang munafikin, ya, mereka merasa berat, ya, mereka merasa berat, seakan-akan tidak terima dengan perintah ini. Dan orang-orang munafikun mulai berbicara buruk tentang kejadian ini. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, seluruh makanan tersebut, tidak diturunkan lagi. Itulah yang berkaitan dengan terkait dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian para
mahasiswa-mahasiswi, a'azanillahu wa iyyakum. Di sini kata mu'alif, ya lagi membahas tentang mukjizat Nabi Isa pada halaman kelima. Di sini ya kita bahas tentang akidah ya. Di sini mu'alif mengatakan kullu hadhihi minal israiliyat. Hadhihi at-tafasil minal israiliyat. Amma aslul ma'idah faqad nazala fil Qur'anil Karim kama sami'na. Penjelasan tentang rincian daripada makanan-makanan ini adalah dari kisah informasi dari orang-orang terdahulu, ya. Ini semua dari orang-orang terdahulu. Adapun makanan yang turun, ya itu benar, bahwasanya benar-benar ada makanan yang turun. Kemudian wahadhil israiliyat allati tuzkaru an ba'di sahaba wa tabi'in wa Ka'ab al-ahbar wa ghairiha mauqifuna minha thalathati aqsam. Kata mu'alif, ketika kita mendengarkan bahwasanya rincian-rincian seperti ini dari minal israiliyat, maka ada 3 sikap yang harus kita lakukan terkait dengan riwayat Israiliyat seperti ini. Pertama, al-qismul ladzi yu'ayyidul Qur'an nusaddiquhu. Jika penjelasan itu, ya, jika penjelasan yang berkaitan dengan cerita-cerita perincian seperti ini, jika ditetapkan oleh Al-Quran, maka kita wajib mempercayainya. Wal qismul ladzi yukadzibul Quran, maka kemudian yang kedua, sikap yang kedua, jika Al-Quran ya mendustakan atau mengatakan bahwasanya ini tidak benar, maka kita mengatakan juga tidak benar. Wal qismul ladzi la yahkumul Quran fihi bisidqin wala kadhibin fala nusaddiquhu wala nukadzibuhu wa yajuzu an naruyahu. Kemudian yang ketiga kata mu'alif, sikap kita yang ketiga terkait dengan cerita-cerita Israiliyat seperti ini, maka jika Al-Quran ya tidak tidak mengatakan bahwasanya ini dusta atau benar, maka kita juga harus seperti itu. Kita juga tidak mengatakan ini benar atau mengatakan ini bohong. Ya, dan hal seperti ini boleh kita sampaikan kepada orang lain, ya. Hal seperti ini boleh kita menyampaikan kepada orang lain. Wa hadzal ladzi ma'ana al-an min al-qism ats-tsalits. Inilah yang ketiga. Wa hadhihi tafasil hal kana 'alaiha lahman aw kana 'alaiha hitan yani samak aw kana 'alaiha arghifah aw kana 'alaiha madza. Hadhihi tafasil lam ya'ti al-Qur'an bitakdzibiha wala bitasdiqiha fa yajuzu lana an narwiyaha wala nukadzibu fi mithli hadhihi at-tafasil. Intinya kita jika Al-Qur'an membenarkannya, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya, ya. Di dalam Quran tidak ada rincian terkait bahwasanya yang turun itu ada lahman, ada daging, atau ada ikan, atau ada roti dan seterusnya. Ini semua tafsir atau rincian ini, penyebutan makanan-makanan ini tidak ada dalam Al-Quran. Dan jika Al-Quran tidak mengatakan bahwasanya ini benar atau salah, maka sikap kita mengikuti Al-Quran dan boleh bagi kita untuk
meriwayatkan seperti ini. Kita tidak mengatakan ini bohong atau benar sesuai dengan apa yang dikatakan dalam dalam Al-Quran. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan hal seperti ini ya sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ceritalah yang datang dari Bani Israel. Ya, tidak mengapa kalian menceritakan, ya, meriwayatkan tentang apa atau informasi atau kabar dari Bani Israel. Kemudian Rasul mengatakan barang siapa yang berdusta muta'ammidan dengan sengaja atas nama Rasulullah SAW, ya, mengatakan bahwasanya ini dari Rasulullah, padahal itu bukan dari Rasulullah, maka kata Rasulullah falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ya menempati tempatnya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian lanjut, kaifa rufi'a Isa alaihissalam ila sama. Ada yang lanjut, ada yang mau membaca? Kalau tidak ada, saya yang membaca ya. Kemudian mu'alif mengatakan kaifa rufi'a Isa alaihissalam ila sama. Rawa Ibnu Katsirin fi sanadin sahihin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma arada Allahu an yarfa'a Isa ila samai kharaja ala ashabihi وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي. فقال شاب من أحداثهم فقال أنا. فقال له اجلس. ثم أعاد مقالته فقام ذلك الشاب 3 مرات فقال هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام ورفع عيسى من روزة في البيت إلى السماء. والروزة هي الفتحة التي تفتح في السقف. Mu'alif mengatakan bagaimana ya Isa alaihissalam, bagaimana Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Maka di sini Al-Imam Ibnu Katsir ya meriwayatkan dalam sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya bahwasanya beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala ya hendak mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, beliau keluar, yaitu Nabi Isa keluar menemui para sahabatnya. Di dalam rumah tersebut ya, ada 12 orang dari kalangan Hawariyin. Kemudian Nabi Isa keluar kepada mereka dari sebuah mata air di dalam rumah itu. Ya, ada Nabi Isa keluar di situ dan kepala beliau ya masih ada sisa-sisa air yang menetes. Masih ada sisa air yang menetes di kepala beliau. Kemudian Nabi Isa mengatakan kepada sahabatnya, kepada mereka, faqala inna minkum man yakfur bi ithnai asyara maratan ba'da an amina bi. Ya, Nabi Isa mengatakan pada sahabatnya, sesungguhnya ada di antara kalian ya akan tidak akan beriman gitu ya, tidak akan percaya lagi kepada saya sebanyak 12 kali
yang sebelumnya orang tersebut ya beriman kepadaku. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang bersedia dijadikan wajahnya serupa dengan wajahku. Intinya di sini Nabi Isa bertanya kepada sahabatnya, siapa yang mau dijadikan wajahnya itu mirip dengan wajah aku. Maka faqama syabun min ahdaihim. Ya, enggak, belum. Lalu Nabi Isa mengatakan, fayuqtal makani fayakunu ma'i fi darajati. Maka yang siap ya menjadi orang yang dirubah wajahnya diserupakan wajahnya seperti wajahnya Nabi Isa, dia nanti akan dibunuh. Dan orang tersebut akan bersamaku di dalam surga. Dan derajatnya sama dengan derajat Nabi Isa di dalam surga kelak. Maka ada seorang anak muda, ya, faqama syabun min ahda ya, tuhum apa nih? Ahdatum, ya. Ada anak muda yang berdiri lalu mengatakan, anak saya. Maka Nabi Isa mengatakan, ijlis, duduk, ya. Duduk gitu ya. Kemudian Nabi Isa mengulang sampai 3 kali dan anak muda itu pun menjawab ana, ya, sampai 3 kali pula. Setelah yang ketiga kali, maka Nabi Isa mengatakan huwadha. Oke, ya. Kamulah yang akan dirubah wajahnya atau menyerupai wajahku nanti. Fa'ulki alaihi syibhu Isa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala merubah wajah anak muda tersebut mirip dengan wajahnya Nabi Isa. Wa rufi'a Isa min rauzatin fil baiti ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, setelah Allah merubah wajah anak muda tersebut seperti wajahnya Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa alaihissalam diangkat melalui lubang angin kecil yang ada di atap rumah, ya, yang menuju langit. Kata mu'allif, warrauzatu hiya fathatul lati tuftahu fis saqfi. Makna daripada rauza adalah lubang kecil yang dibuat di atap rumah. Kemudian setelah itu setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, maka datanglah orang-orang Yahudi. Wa ja'a talabu minal Yahudi fa akhadhu syabiha faqataluhu thumma salabuhu fakafara bihi ba'dhum 12 maratan ba'da an amila bihi waftaraqu 3 firaqin. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, maka datanglah orang-orang Yahudi dan mereka menangkap orang yang diserupakan tadi dengan Nabi Isa. Kemudian orang-orang Yahudi membunuh dan menyalib orang tersebut. Lalu ya sebagian dari mereka mengingkari bahwasanya Nabi Isa, ya, mengingkari Nabi Isa, mengkufuri Nabi Isa, tidak beriman kepada Nabi Isa sebanyak 12 kali. Setelah, ya, sebelumnya mereka beriman kepada Nabi Isa. Lalu, ya, orang-orang tersebut yang mengkufuri Nabi Isa selama sebanyak 12 kali, yang mana sebelumnya mereka beriman kepada Nabi Isa, mereka ini, kata mu'alif, mereka terpecah menjadi tiga kelompok. Mereka terpecah menjadi 3 kelompok.
kelompok pertama, ya, kelompok pertama, faqalat firqatun, ya, ada kelompok pertama mengatakan kana Allahu fina ma Allah thumma sa'uda ila samai wa haula al-ya'qubiyah. Ya, kelompok pertama mengatakan ya bahwasanya Allah ada bersama kami sebagaimana yang Dia kehendaki. Kemudian naik ke langit, dan kelompok ini mereka adalah kaum Ya'qubiyah. Kemudian kelompok yang kedua, waqalat firqatun. Kelompok yang kedua, kana fina ibnullah masya'a. Tsumma rafa'ahu Allah ilaihi wa haula'i an nastur apa itu? Nasturiyah, ya, Nasturiyah. Kelompok kedua mengatakan ya bahwasanya mereka mengatakan dia adalah anak Allah yang ada bersama kami sebagaimana yang dikehendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya kepada atau Allah mengangkatnya di sisinya. Allah mengangkatnya di sisinya. Dan mereka kelompok yang kedua ini ya adalah Nasturiyah, kaum Nasturiyah. Dan yang ketiga adalah waqalat firqatun kana fina abdullahi wa rasuluh masya tsumma rafa'ahu Allah ilaihi wa haula al-muslimun. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah mereka mengatakan dia adalah, yaitu Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya yang ada bersama kami sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa di sisinya. Dan kelompok ketiga ini adalah kaum muslimin, ya, yang meyakini hal ini adalah kaum muslimin. Kemudian fatadhaharat al-kafiratani 'ala al-muslimah faqataluha falam yazal al-islamu tamisan hatta ba'athahu Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua kelompok yang pertama dan kedua, ya, kelompok pertama dan kedua tadi mereka bersatu, ya, bahu membahu untuk melemahkan, untuk melawan kaum muslimin, ya, untuk membunuh kaum muslimin, sehingga Islam pada saat itu lemah, ya, Islam pada saat itu lemah atau kaum muslimin pada saat itu lemah sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, fatadhaharat al-kafiratani 'alal muslim. Ya, 'alal muslim. Ya, dua firqah yang pertama al-Ya'qubiyah sama yang ini mereka bersatu untuk ya melemahkan kaum muslimin. Mereka membunuh kaum muslimin, ya, sehingga pada saat itu kaum muslimin dalam keadaan falam yazil al-Islam tamisan hatta ba'athahu Allahu azza wa jalla Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Ibnu Abbas wa dzalika qaulu ta'ala fa ayyadana alladziina aamanu 'ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala utus nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW, maka Islam menjadi kuat, kaum muslimin menjadi kuat. Kemudian wa min aqidatina fi Isa alaihissalam annallaha azza wa jalla rafa'ahu ila samai hayyan wa annahu sawfa yanzilu fi akhir zaman. Ya, maka
keyakinan kita kaum muslimin wajib meyakini bahwasanya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau masih hidup, dan suatu saat Allah akan, atau dia akan turun, Allah akan menurunkannya kembali pada akhir zaman nanti. Kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa la yaqbalu al-jizyah wa innama yad'u an-nasa jami'an ila al-islam ila syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Isa alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, maka uh, maka Nabi Isa alaihi salam ya akan menghancurkan salib, akan membunuh babi, dan beliau tidak menerima jizyah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan berdakwah, akan mengajak seluruh manusia kepada Islam, kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah poin terakhir atau pembahasan terakhir yang berkaitan dengan muhadharah as-sabi'ah asyar, muhadharah yang ke-17. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tadi kita mulainya jam 20, jam 20.30 ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu atau kita lanjut sedikit ya. Kita lanjut dulu sedikit karena masih ada waktu. Al-muhadharatu tsaminah asyar. Mungkin ada yang mau baca? Oke, saya coba sebutkan namanya. Ustadz Rahmadi. Ustadz Rahmadi, silakan dibaca. Atau ada yang siap membaca? Baik, tidak ada suara ya. Baik, saya yang baca. Mu'alif mengatakan wasolna ila ad-dhabit al-khamis. Kita telah sampai ke dhabit yang kelima. Mu'jizatu al-anbiya ashharuha thamaniyah. Mu'jizatnya para nabi dan yang paling masyhur ada 8. Thaminan, yang ke-8. Al-Quranul Karim wal Isra wal Mi'raj wa insyiqaqu al-qamar wa ghairuha li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما برع العرب في اللغة والفصاحة والبلاغة وكانوا يجتمعون في سوق ذي مجاز ويتبارون في الشعر والأدب واللغة جاء القرآن ليعجزهم من جنس ما بارعوا فيه وهو اللغة والفصاحة والبلاغة. Di sini para mahasiswa-mahasiswi azanillahu wa iyyakum, ya, muhadharah yang ke-8 ke-18 adalah terkait dengan mukjizatnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-8, pembahasan yang ke-8 adalah terkait dengan Al-Quran, Isra Mi'raj, kemudian terbelahnya bulan dan seterusnya. Ya, ini semua adalah mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini mu'allim mengatakan ya, ketika orang-orang Arab ya, bangsa Arab pada saat itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki kefasihan dalam berbicara ya. Mereka ya terbiasa berkumpul di suatu pasar yang namanya di Majaz ya.
mereka saling berlomba-lomba dalam bersyair, ya, dalam melantunkan syair dan seterusnya, ya, ketika mereka berkumpul di pasar tersebut. Ya, mereka saling berbangga-bangga, ya, saling berbangga diri bahwasanya mereka memiliki kefasihan dan kelincahan dan seterusnya. Lalu datanglah Al-Quran, yang mana Al-Quran datang untuk melemahkan mereka semua, dari orang-orang atau bangsa Arab. Dan Al-Quran datang melemahkan mereka dari sisi yang menjadi keunggulan daripada orang-orang Arab tersebut, bangsa Arab tersebut, yaitu melemahkan bahasa mereka, kefasihan mereka dalam berbicara dan bersyair dan seterusnya. Kemudian fatahum bil Qur'anil Karim wa tahaddahum Allah tabaraka wa ta'ala bihadzal Qur'anil azim wa kana at-tahaddi ala 3 marahil. Kata muallif, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menantang mereka dengan Al-Qur'an yang mulia ini. Dan tantangan tersebut, ya, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut terjadi dalam 3 tahap. Dalam 3 tahap, 3 marahil. Tahap yang pertama, al-marhalatul ula, amarahumullahu azza wa jalla au tahaddahumullahu tabaraka wa ta'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Qala ta'ala qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Tahap pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang Arab, bangsa Arab, untuk mendatangkan, ya, sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an. Allah taala berfirman, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin, ya, berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Qur'an tersebut. Meskipun, ya, mereka atau manusia saling tolong-menolong dalam membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Maka, ya, ini adalah tahap yang pertama. Kemudian falamma ajazu an ya'tu bimithli hadzal Qur'an tahaddahum an ya'tu bi 10 suwarin minhu faqat. Ketika mereka tidak mampu melakukan atau melaksanakan tantangan dari Allah, maka Allah menantang lagi agar mereka bisa, ya, membuat atau mendatangkan hanya 10 surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala yang menantang mereka untuk bisa mendatangkan 10 surat saja untuk yang serupa dengan Al-Quran. Lalu mereka pun tidak bisa. Falamma ajazu an ya'tu bi 10 suwarin min mithli Al-Quran, ya, mereka pun tidak bisa mendatangkan 10 surat seperti Al-Quran. Kemudian tahaddahumullahu jalla wa ala an ya'tu bi suratin wahidah walau aqsar suratin. Allah menantang mereka untuk mendatangkan hanya 1 surat saja, ya, meskipun surat itu pendek. Ya, Allah mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah mengatakan, apabila kalian ragu dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, kepada Nabi Muhammad SAW,
maka coba kalian datangkan satu surat saja seperti yang ada dalam Al-Quran dan ajak ya orang-orang atau saudara-saudara atau manusia selain Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dan mereka pun tidak bisa. Mereka lemah. Mereka tidak bisa. Yang awalnya mereka adalah orang-orang yang membanggakan diri atas kefasihan dan kepintaran mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan seperti yang di dalam Al-Quran, dan mereka wa'ajaza atau wa'ajiza al-Arab an dzalika bal kanu idza sami'u al-Quran al-Karim yash'uruna bi fasahatihi wa balagatihi wa annahu laysa kalam bashar. فهذا العرب الفصيح الوليد بن المغيرة وهو على الكفر لما سمع القرآن الكريم ماذا قال. Dan ketika bangsa Arab, orang-orang Arab pada saat itu tidak bisa mendatangkan seperti semisal dengan Al-Quran, dan ketika mereka mendengarkan Al-Quran mereka merasakan bahwasannya Al-Quran itu ya mereka merasakan memiliki kefasihan yang luar biasa, ya memiliki balaghah yang tinggi, ya. Dan mereka pun mengatakan bahwasanya ini bukan ucapan atau perkataan manusia, ya. Kemudian ada seseorang, ya, salah satu dari bangsa Arab yang dia terkenal dengan kefasihannya, yaitu bernama Al-Walid ibn Al-Mughirah, ya. Dan pada saat itu dia dalam keadaan kekafiran, ketika dia mendengarkan Al-Quran dia mengatakan ma huwa min kalamil insi wala min kalamil jinni, ya ini bukan ucapan atau ini bukan omongannya manusia ataupun omongan jin. Kenapa? Karena dia merasakan kefasihan balaghah yang ada dalam Al-Quran itu luar biasa. Li halawatin, ya, inna lahu la halawah wa inna alaihi la talawah wa inna a'lahu la musmir wa inna asfalahu la muhdiq wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi. Al-Walid bin Al-Mughirah ketika mendengarkan Al-Quran dia mengatakan bahwasanya ini bukanlah ucapan manusia. Ini bukan, dia mengatakan ini bukan ucapan manusia. Ya, ini bukan ucapan manusia katanya. Ataupun bukan ucapan daripada jin. Karena balaghah fasahah dalam Al-Quran itu luar biasa. Ya, dan Al-Walid ibn Al-Mughirah mengatakan bahwasanya Al-Quran ini sangat indah, ya, dan di atasnya mengandung seperti buah-buahan, ya, yang manis, dan di bawahnya adalah sesuatu yang sama-sama indah, ya. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan ucapan ini adalah ucapan yang fasih yang tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian tsumma innal Qur'an ma zala mu'jizan hatta al-yaum. Kata mu'allif, Al-Qur'an ini merupakan tetap menjadi mukjizat sampai hari ini. Lam yastati ahadun an yuharrifa fihi au yughayyira au yubaddila. Lianna Allah Ta'ala qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, Al-Quran ini sampai sekarang masih
menjadi mukjizat, dan dia adalah Al-Quran yang melemahkan ya kefasihan daripada orang-orang yang ingin menandingi Al-Quran, dan tidak ada yang bisa merubah dan mengganti daripada Al-Quran ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga Al-Quran ini. Wallahu alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai sini untuk pertemuan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum kita tutup ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin dari para mahasiswa-mahasiswi. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin ada diskusi atau yang lain? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita akhiri pertemuan ini. Afwan Ustaz, mohon diperjelas sedikit tentang pemuda yang wajahnya menyerupai. Baik. Pemuda yang di rumah wajahnya menyerupai Nabi Isa. Baik, para asatidzah azanillahu wa iyyakum, dalam suatu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya yang berkaitan dengan pemuda ini ada ada beberapa qaul ya, kurang lebih ada 3 qaul ya, seperti yang disebutkan tadi, dan kaum muslimin wajib meyakini bahwasanya pemuda itu adalah sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah orang yang soleh. Kemudian pemuda ini adalah sahabat daripada ini, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya pemuda ini namanya siapa. Yang intinya adalah pemuda ini adalah sahabat atau orang yang beriman, salah satu orang yang beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Allah. Kemudian terkait dengan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya di situ kan pada saat itu sahabat Nabi Isa itu banyak ya pada saat itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya Allah merubah wajah dari semua sahabat Nabi Isa itu seperti wajahnya Nabi Isa. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian datang Yahudi, orang-orang Yahudi, dan mengatakan kalian telah menyihir ya, kami, mengatakan seperti itu. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan silakan ya, tunjukkan siapa di antara kalian yang benar-benar Isa ya, Isa. Maka pemuda itu yang dia awalnya ketika ditanya oleh Nabi Isa siapa yang mau dijadikan wajahnya serupa dengan wajahku, mirip dengan wajahku, maka dia mengatakan saya. Kemudian pemuda tersebut langsung mengatakan ketika orang-orang Yahudi bertanya saya, akhirnya orang-orang Yahudi mengambilnya dan membunuh pemuda tersebut. Akan tetapi yang intinya para ulama mengatakan ada ma'rifatihi la tadur, ataupun kita katakan ketika kita mempelajari, mengetahui tentang pemuda ini bukan sesuatu yang wajib ya, tidak wajib. Kita tidak mengetahui pemuda tersebut siapa, namanya siapa, itu
tidak berdosa bagi kita, dan mengetahuinya pun tidak berdosa. Kita mengetahui atau tidak mengetahui tidak bukan sesuatu yang wajib. Intinya yang ana pahami sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, beliau adalah orang soleh, orang yang baik, dan beliau adalah orang yang dijamin masuk surga, dan juga kedudukannya sama dengan kedudukan Nabi Isa alaihissalam di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Untuk lebih jelasnya lagi, lebih rinci lagi, mungkin bisa ditanya-tanyakan kepada asatidzah yang lebih senior. Oh, Afwan Ustadz, mohon diringkas, berarti tadi mukjizat Nabi Isa yang diturunkan makanannya bagaimana? Anak kurang paham. Nah, ringkasannya bahwasanya ketika sahabat ya Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan makanan, maka Nabi Isa langsung berdoa kepada Allah, ya, meminta makanan tersebut. Kemudian Allah mengabulkan permintaan Nabi Isa. Kemudian selanjutnya ketika makanan itu telah sampai kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa menyuruh orang-orang yang meminta tadi untuk memakannya, akan tapi mereka enggan untuk memulai memakan daripada makanan tersebut. Kemudian Nabi Isa menyuruh orang-orang miskin, fakir miskin, orang yang butuh terhadap makanan tersebut untuk memakan makanan tersebut. Dan dikatakan bahwasanya makanan itu turun setiap hari, sehingga orang-orang pada saat itu bisa makan terus, ya, karena apa namanya, karena Allah Subhanahu Wa Taala terus menurunkan, awalnya setiap 1 hari sekali, kemudian Allah turunkan 2 hari sekali, hingga akhirnya Allah tidak menurunkan sama sekali ketika orang-orang munafikun itu membicarakan terkait dengan keputusan bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi Isa untuk membatasi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Isa, jangan berikan kepada orang-orang kaya, berikan makanan itu hanya kepada orang miskin, dan ini tidak disukai oleh orang-orang munafikun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala atas kejadian ini, bahwasanya orang-orang munafikun berbicara ke sana kemari, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat makanan itu, tidak diturunkan lagi setelah kejadian itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Pak Ustaz, mohon dijelaskan tentang akan kufur sebanyak 12 kali. Yang dimaksud 12 kali ini bagaimana? Terkait dengan 12 kali ini, wallahu alam, ya, wallahu alam, yang ana pahami adalah bahwasanya mereka itu setelah beriman mereka kufur, setelah mereka kufur beriman lagi, seperti itu sampai 12 kali. Wallahu alam bishawab. Kalau kisah pemuda yang bernama Yudas yang mengingat Nabi Isa kemudian dirubah wajahnya mirip. Tapi ada juga yang mengatakan demikian, bahwasanya yang dirubah wajahnya seperti wajahnya Nabi Isa yang bernama Yudas, dan ini adalah pendapat yang tidak benar, yang tidak dikuatkan oleh para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya inti daripada perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah yang dirubah adalah seorang anak muda yang ketika ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam 3 kali, dia mengatakan saya, dan akhirnya Nabi Isa memilih pemuda tersebut. Adapun nama dan lain-lainnya tidak ada yang merincikan siapa dia dan seterusnya. Yang intinya adalah dia orang soleh, seperti orang soleh, karena dia dijamin masuk surga, dan tempatnya
derajatnya sama dengan derajatnya atau berada di tempat yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para mahasiswa-mahasiswi, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Itu datang dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akhiri, jazakumullahu khairan atas partisipasi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.